menimbulkan sosok kepemimpinan yang mengikut selera mereka yang ketika ini lagi masih di dalam proses audisi, iaitu mereka belum terikat dengan acara Organizing I'm President ini sebagai alumni I'm President, kerana waktu audisi ini mereka bebas memilih tema, memilih aksi, cara untuk berpidato dan mento yang dipilih sebagai acara pembidatuan mereka ataupun bahan mentah pembidatuan mereka itu bebas. Jadi kecuali setelah proses kita mengaudisikan di seluruh wilayah kota besar yang kita target sebagai sasaran tadi telah dilaksanakan, maka kita memilih 40 orang pemenang yang akan dibawa ke Jakarta untuk di launching dalam program kualifikasi meneruskan babak seterusnya sehingga ke spectacular final ke 10 besar, yang mana mereka ini satu lagi uniknya program kita itu membawa semua peserta 10 besar peserta ini ke tour study ke China untuk meninjau sendiri bagaimana transformasi ekonomi di China, pemimpinnya, cara transformasi politik, sosial dan segala budayanya. Itu sesuatu yang nyata seperti mana dengan model buku yang kita bawa supaya mereka lebih siap dengan persiapan pembidatuan mereka lebih mantap, dan juga dibawa ke India dan juga Abu Dhabi dan ke Dubai selama 18 hari. Ini karantina, dalam keadaan karantina selama 18 hari sebagai alumni I'm President sebelum meneruskan perjuangan ke tahap akhir acara. Baik, menarik sekali. Pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa berbincang bersama kami di studio seputar reality show Mencari Pemimpin Indonesia Masa Depan I Am President di 580800. Setelah pariwara yang berikut ini kami segera kembali. Tumor, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan prostat adalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Banyak pasien yang menderita dan putus asa. Klinik Sinse Sari Alam Semarang membantu mengatasi penyakit tersebut. Banyak pasien yang berhasil disembuhkan. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Saya menderita penyakit prostat, sering mendadak buang air kecil, rasanya panas sekali, dan badan saya merasa lemas. Setelah saya berobat ke Sinse Sari Alam Semarang dengan 3 paket pengobatan, saya sudah pulih. Prostat saya tidak pernah kambuh lagi. Saya menderita penyakit diabetes dan terus minum obat-obatan untuk mengurangi gula darah dan kencing manis, tapi tidak kunjung sembuh. Untung teman saya menyarankan untuk berobat ke Sinse Sari Alam Semarang. Dengan 5 paket pengobatan dan harga yang wajar, kini saya pulih kembali. Pengobatan dengan metode TCM akan mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan membunuh sel penyakit. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. 3 tahun saya menderita penyakit kanker payudara. Saya sudah berobat sampai ke luar negeri, tapi selalu kambuh lagi. Kanker saya malah menyebar kemana-mana. Akhirnya saya berobat ke Sinse Sari Alam Semarang. Hanya dengan 4 paket pengobatan, sekarang saya sudah sehat. Terima kasih Sinse Sari Alam Semarang. Setiap pasien yang datang berobat akan mendapatkan harga spesial. Klinik Sinse Sari Alam Semarang. Kami keluarga besar Kudus Yunani mengucapkan selamat menyambut tahun emas TVRI. Semoga TVRI ke depan menjadi salah satu televisi pilihan pemirsa. Maju terus TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita masih berbincang seputar reality show Mencari Pemimpin Indonesia Masa Depan I Am President yang besok audisinya akan digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pak Mersis, untuk persyaratan pendaftaran dan sebagainya, ini apalagi yang bisa diberikan informasi kepada pemirsa? Ya, untuk syarat pendaftaran sendiri ya, sampai besok pagi kami masih menunggu ya, untuk Anda yang kami akan audisi nanti di Universitas Gadjah Mada.
tepatnya di Aula FIB, ya, Fakultas Ilmu Budaya. Dan jangan lupa Anda bisa mengikuti acara ini selain syarat-syarat yang sudah disampaikan, usia 17 sampai 40 tahun, Anda diwajibkan untuk membawa CV atau profil singkat Anda dengan fotokopi KTP dan pas foto, ya, 4x6. Anda bisa membawanya ke tim profesional kami yang nantinya besok pagi sudah standby berada di gedung FIB. Anda juga bisa mendaftar malam ini juga secara online, ya, di Change for Hope. Anda juga bisa tentunya menghubungi, ya, tim profesional yang nanti yang sudah hadir di Jogja. Acara ini sendiri, ya, melibatkan production house, ya, KVM dari Jakarta yang tentunya mengcover untuk nantinya keperluan syuting. Jadi ini Anda mungkin besok, ya, akan hadir dengan pakaian yang tentunya melambangkan diri Anda sendiri. Pakaiannya sendiri bisa pakai jas, ya, rapi, batik juga bisa. Formal. Iya. Kalau ada yang unik-unik juga, ya, misalnya berpenampilan seperti Bung Karno, ya, itu juga dimungkinkan untuk masuk di persyaratan itu. Batik pun. Batik juga baik begitu, ya? Lebih baik pakaian nasional. Oke, baik. Pak Asmi, tadilah hadiahnya luar biasa, selain uang tunai, lalu juga ada jalan-jalan, ada study tour begitu, ya. Ini sebetulnya Anda sebagai founder dari program ini merogoh kocek pribadi saking cintanya Anda kepada Indonesia atau bagaimana? Ya, sebagaimana saya maklumkan terlebih awal, program ini adalah unik karena untuk menyampaikan satu ide yang besar, ide yang unik ini memang sulit. Jadi dengan atas dasar kepribadian saya yang tidak mempunyai kepentingan komersial, kepentingan politik, kepentingan pribadi, dan kepentingan orang perorangan, maka saya dengan berusaha karena atas dasar cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ini, memandangkan istri saya orang Indonesia, anak saya pun orang Indonesia, maka tanggung jawab saya sebagai pemimpin rumah tangga dan juga pemimpin kepada keluarga untuk sediakan sesuatu kebaikan, jalan untuk anak dan keluarga yang saya pimpinkan. Baik. Maka dengan ini saya lebih memikirkan layak saya menghadiahkan program ini kepada bangsa Indonesia dan negara Indonesia dan agama kita, Islam yang terbesar di dunia, maka layak memiliki program acara ini. Baik Pak Asmi, kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dari Bapak siapa di mana? Dengan Mas Heri di Wonosobo. Ya, silahkan Mas Heri di Wonosobo. Begini Bu, saya ingin ikut soalnya di sini saya sebagai wirausahawan dan juga masih belajar, tapi paket C, kelas 3 paket C. Usianya berapa Mas Heri? Usianya udah 26 tahun Bu. Oh, masih 26. Masih bisa. Lebih tua saya Mas, tenang. Baik. Ya, yang ditanyakan Mas Heri? Itu soal pidato kepemimpinannya itu. Ya. Soalnya di sini kan saya ikut dalam beberapa organisasi seperti keagamaan, pertanian. Ya, pokoknya yang itulah yang apa namanya, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitulah. Ya. Kalau bicara saya tidak oleh Ya. Jadi konten pidato Anda seperti apa begitu ya, Mas Heri ya? Pertanyaannya begitu ya? Konten pidatonya begitu ya, yang diminta seperti apa begitu? Sesuai dengan acara programnya, Anda harus kenal bahwa program ini adalah program I'm Presiden. Anda harus mempunyai niat untuk menjadi seorang presiden. Baru Anda siap untuk diaudisikan dalam waktu 5 menit. Begitu. Baik, sepertinya sudah terjawab jelas ya Mas Heri yang ada di Wonosobo. Jadi besok bisa langsung meluncur ke Jogja. Ya. Mungkin tambah sedikit ya buat Mas Heri silakan tadi. Pak Mersis. Ya, yang pasti mungkin yang saya dengar tadi organisasi ya. Ini ya, salah satu syarat dari peserta, misalnya dia ikut jadi pengurus dalam partai politik,
ataupun perusahaan-perusahaan Harus lainnya atau lain sebagainya, dia harus mengundurkan diri ya untuk mengikuti acara ini. Karena benar-benar kami ini independen. Iya. Apabila masuk atau menjadi penyisihan pun sudah harus mengundurkan diri dari sejak organisasi. mengikuti dari awal harus memberikan surat pengunduran diri. Dan itu akan diperiksa oleh panitia ya? Iya, betul. Iya. Kita akan terima penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dari Bapak siapa? Dari Pak Warno di Kabupaten. Ya, silahkan Pak Warno. Ini begini ya, acaranya sangat bagus sekali. Memang itu sekarang itu terjadi satu krisis kepemimpinan ya. Untuk presiden sampai sekarang itu belum maksudnya belum apa yang kita harapkan kepada masyarakat. Demikian dengan pemimpin seperti kayak bupati, wali kota, maka sampai gubernur sekarang itu kok terjadi suatu kasus-kasus yang sangat termasuk banyakkan ke blacklist dengan sosial. Sekarang bagaimana? Apakah itu menjadi semacam acara idul seperti di televisi gitu yang mungkin ada bidang nyanyi tapi kan ada kepemimpinan. Apakah kita akan menyaksikan? Ya, baik. Sepertinya saya kurang bisa menangkap dengan jelas apa pesannya, tapi yang jelas memang ada sangat positif begitu ya animonya terhadap acara ini. Baik, sebetulnya ada kode etik tertentu tidak selain tadi persyaratan bahwa tidak bergabung pada organisasi ataupun partai politik tertentu begitu ya, Bapak-bapak? Si peserta ini dia di atas podium selama 5 menit itu, dia berpidato selayaknya dia itu pemimpin atau presiden Republik Indonesia. Jadi dia tidak boleh mengkritisi pemerintah. Karena ketika dia mengkritisi pemerintah berarti dia itu mengkritisi dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Dan untuk perbidatoan sendiri ya lebih baik kalau skala nasional atau global ya, misalnya berpidato itu misalnya jangan hanya masalah Yogyakarta, ya, ada juga nasional tentu, secara nasional. Begitu ya. Baik, Pak Mersis, maaf harus dipotong, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, dari Bapak siapa? Ya, di juga, Bu. Bapak Ditya. Ya, silahkan. Juga, Bapak, Bu. Oke, acara ini sangat menarik. Tapi kenapa acaranya kok pas momen baru kali ini aja, Bu? Tujuannya kedepannya akan ada berkesinambungan ya, Bu? Dan yang pertama, kok kenapa faktor usia? Sedangkan masyarakat umum Indonesia biasanya usia lebih dari 40 tahun kan nggak akan kalah dengan SP dan lain. Ini mohon dikritisi lagi, Bu. Kalau ini acara ini berkesinambungan, setelah Presiden kepilih, besok acara ini tetap ada, karena suatu saat nanti akan bermanfaat untuk presiden-presiden berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ditya. Jadi usianya memang 17 sampai 40. Mengapa muda yang dipilih begitu? Oh gitu. Ya, memang menjadi keunikan program ini seperti mana dijelaskan terlebih awal lagi. Keunikan program ini akan menghasilkan pemimpin yang dinamik dan juga yang berkualitas. Di mana terbukti di Surabaya tadi kita telah buktikan anak SMA yang berusia 17 tahun itu telah mengalah dosen, mengalahkan notaris, mengalahkan wirausaha publik yang di luar sana. Terbukti 2 orang anak SMA yang telah mengalahkan orang yang lebih dewasa. Maka di situ keunikan program ini menghasilkan sesuatu program yang membawa kepada sebenarnya apa ciri-ciri kepemimpinan yang dicari, ya, sosok pemimpinan yang dicari untuk visi 2030 itu akan kita hasilkan pada waktu yang terdekat ini. Dan tentu sekali program ini adalah program yang pertama kali diadakan di negara Republik Indonesia dan juga di dunia. Maka tentu sekali segala kekurangan, segala usaha yang mungkin tidak kecapaian ke peringkat kota-kota kecil, mungkin ini persiapan awal kita untuk mengembangkan satu ide yang unik ini supaya ianya lebih cepat dapat diserapkan kepada generasi muda. Mereka dapat mengalaminya dengan lebih alami supaya mereka lebih mendewasakan diri dan menjadi seorang warga yang berkualitas dan dinamik, siap sedia menerima apapun tantangan globalisasi dan tantangan
dunia dan negara yang ada, tentu sekali mereka bersiap sedia untuk menanganinya. Maka itulah salah satu misi kita, walaupun waktunya yang mepet, yang sedikit, tapi usaha program ini adalah kualitas yang diperkenalkan kepada generasi muda ini, yang akan menjadi bimbingan yang sempurna kepada anak-anak generasi muda, supaya mereka menjadi pemimpin yang tidak hanya pandai mengkritis, pandai berbicara, pandai memainkan peranan kata-kata politik, tetapi tidak bisa melaksanakan apa impian sesuai dengan inspirasi sendiri. Sedangkan mereka mempunyai inspirasi, tidak punya mekanisme, tidak punya saluran untuk menyampaikan kepada pemimpin. Pemimpin ya. Rencananya ini hanya diselenggarakan satu putaran ini, atau akan ada lagi mungkin I'm President Part 2, Part 3 and so on?